bisa menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Thalathun kafarat." 3 macam yang bisa menghapuskan dosa kita. Di antaranya intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Apa maknanya ini, Ustaz? Setelah kita salat tak keluar dari masjid, i'tikaf dalam masjid untuk menunggu waktu salat berikutnya. Maka selama kita duduk di tempat yang mulia, diapit oleh 2 salat wajib, beriktikaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi diiringi dengan zikir dan membaca Al-Qur'an, di saat itu dosa-dosa kita berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa kita lakukan antara maghrib dan isya. Banyak di antara kita yang rajin salat berjamaah di masjid. Tapi setelah maghrib kita keluar masjid, berjalan kemana-mana. Ada yang pulang, ada yang duduk di warung, ada yang duduk di pinggir jalan untuk menunggu datangnya waktu isya. Sama-sama kita duduk, sama-sama kita menunggu, tapi ternyata nilainya beda kalau kita menunggu di masjid dengan kita menunggu di luar masjid. Kemudian isbaghul wudu bisabarat. Termasuk yang menggugurkan dosa kita itu adalah menyempurnakan wudu. Walaupun mungkin dalam kondisi yang sulit. Kapan kondisi yang sulit? Musim kemarau, air sulit didapatkan, maka menyempurnakan wudu menjadi sesuatu yang menyulitkan ketika itu. Di musim dingin, kalau di tempat-tempat lain ketika musim dingin datang, air disentuh serasa menyentuh bila-bila pisau. Tapi karena keimanan dan ketakwaan kita, wudu tetap kita sempurnakan. Wudu yang kita sempurnakan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya naqlul aqdam ilal jamaah. Melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka di antara tolak ukur iman kita sesungguhnya adalah ringannya kaki kita melangkah untuk melaksanakan salat berjamaah, terutama untuk melaksanakan jamaah isya dan jamaah subuh. Kita mungkin ingat kisah perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi ketika akan memutuskan merebut kembali Baitul Maqdis yang sudah direbut sebelumnya oleh tentara salib. Dia ukur imannya orang-orang Islam. Bagaimana cara dia mengukur? Kemana-mana setiap subuh dia bergantian sholat dari satu masjid ke masjid lain, melihat berapa orang jamaah yang hadir untuk melaksanakan sholat subuh. Apa tujuannya? Ketika dia lihat jamaah tidak ramai, dia katakan iman orang Islam belum siap untuk diajak berjihad. Kenapa? Iman mereka masih lemah. Apa buktinya? Buktinya salat subuh masih sepi, masih sunyi. Tapi ketika dia bakar iman tersebut, kembali dia berkeliling antara satu masjid ke masjid lain, dia dapati orang sudah berdesakan untuk melaksanakan salat berjamaah. Di situ dia ambil kesimpulan, sekarang saatnya Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslimin. Maka langkah kaki kita sebetulnya bisa menjadi tolak ukur iman kita. Kalau ringan kaki ini melangkah untuk melaksanakan salat berjamaah, kita berbaik sangka mudah-mudahan itu adalah pertanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedang hebat, sedang baik-baik. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Man amsa kallan min amali yadihi amsa maghfurallah. Siapa yang sore hari, kata Rasulullah, duduk dalam kondisi badannya capek, tubuhnya lelah, badannya letih karena bekerja hari itu, mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka sore itu, kata Rasulullah, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha peras keringat banting tulang, mengucurkan peluh untuk mencari nafkah yang halal untuk makan anak dan istri, itu adalah jalan bagi kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dijelaskan seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, inni asabtu dzamban azima fahal liya min taubatin?" Ya Rasulullah, saya baru saja melakukan dosa besar ya Rasul. Apakah ada pintu taubat untuk saya? Ketika Nabi dapat pertanyaan ini, Nabi tak langsung menjawab. Pertanyaan justru dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan lain. Nabi bertanya kepada laki-laki tadi, "Hal laka min ummin?" Kamu masih punya ibu atau tidak? Tidak ya Rasulullah, ayah saya sudah wafat ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat ya Rasulullah. Maka Nabi kembali bertanya, "Hal laka min khalatin?" Kalau ibumu sudah wafat, bibimu masih ada apa tidak? Masih ya Rasulullah. Fabirraha, berbuat baiklah kepada dia, bahagiakan hatinya, ukir senyuman di wajahnya. Mudah-mudahan dengan bahagia yang kau taburkan, Allah meredam murkanya kepadamu, dosamu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika kita bergelimang dosa, hati yang paling sakit, batin yang paling terluka itu tak lain dan tak bukan hati dan batin ayah dan ibu kita. Maka di saat kita ingin pulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali taubat di hadapan Allah, hati yang tersakiti itu, batin yang pernah terluka itu, oles dia, tawari itu, taburkan kebahagiaan di dalam hati tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita bersabar terhadap musibah yang menimpa diri kita. Terakhir, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka sesungguhnya kalau kita ingin mencari di mana posisi kita di hadapan Allah, carilah di mana posisi kita di hati manusia lain. Ada di antara kita ini tipenya manusia wajib. Ketika hadir menaburkan kebahagiaan, ketika kita tak hadir orang rindu dengan kehadiran kita. Dia adalah manusia-manusia yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ada di antara kita ini tipenya manusia haram. Hadir kita membuat orang menderita, ketidakhadiran kita membuat orang berlapang dada. Maka jangan sampai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mengerutkan dahinya ketika melihat kita. Usahakan ketika orang melihat kita, orang tersenyum, menandakan dadanya lapang, hatinya bahagia ketika bertemu dengan kita. 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wa'adbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi kejahatan yang pernah kita lakukan, tebus itu dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk menjadi obat, berusahalah menjadi orang yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.